Nah, ini adalah bagaimana cara membuat M-Channel beserta perhitungannya. Tentu acuan kita adalah surat perintah kontrak kerja. Ketika rekanan sudah mendapatkan surat perintah kontrak kerja, adalah tanggung jawab kita adalah membuat M-Channel, laporan harian, dan MC status. Oke, maksud saya MC 100. Untuk M-Channel ini ada berita acara pemeriksaan, mungkin di semua instansi pemerintah adalah hampir sama. Seperti tinggal kita ganti kop surat aja, yang penting kita tahu intinya ya. Ini ada sampulnya. Lalu di berita acara pemeriksaan pekerjaan, tentu di sini adalah berdasarkan surat perintah kontrak kerja, nomornya di sini. Tapi nomor di depan sini kita minta kepada pengawas lapangan. Nah, untuk pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, jangan sampai salah. Nah, pada hari ini Rabu tanggal 11 Juli ini diisi dengan ketika saat kita sudah melakukan riset bersama dengan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengawas lapangan, konsultan, dan kita. Jadi ini setelah riset atau pemeriksaan lapangan awal sebelum pekerjaan dimulai. Nah, berita acara ini mungkin saat pemeriksaan lapangan terjadi, gambar dan ukurannya tidak sesuai, volume tidak sesuai, nanti kita tinggal beri tanda di sini. Seperti ini berita acara pemeriksaan. Lalu tentu saja untuk MC0 ini ada berita acara serah terima pekerjaan. Ketika pejabat pelaksana teknis kegiatan dan juga pejabat pembuat komitmen telah melakukan pemeriksaan ya, jadi langsung ada berita acara serah terima pekerjaan. Ini besoknya setelah kita melakukan riset. Nah, ini kontrak kerja SPMK, surat pemerintah ini. Berita acara pemeriksaan ini, pekerjaan ini ya sesuai kontrak. Nah, tanda tangan ini. Tentu saja bagaimana kalau di lokasi itu ada perubahan pekerjaan tidak sesuai dengan hitungan volume. Nah, kita boleh mengajukan perubahan atau negosiasi data itu dengan cara melampirkan berita acara perubahan pekerjaan CCO. Nah, ini bagi pekerjaan yang ada perubahan. Nih, surat perintah perubahan pekerjaan ini ketika ada perubahan pekerjaan. Nah, setelah itu kita ada berita acara negosiasi teknis dan harga. Nah, ini pasti hampir sama ya di semua instansi pemerintah, saya rasa sama. Nah, ketika sudah terlengkapi berita acara tersebut dilampirkan dengan perhitungan mutual sek 0%. Bentar, aku carikan dulu MC0-nya. Oke. Nah, ini dia MC 0%. Sebenarnya gampang. Ini pemeriksaannya MC0 ya. Terdiri dari rekap perhitungan volume yang pertama. Ini MC0-nya. Jadi pertama sesuai kontrak, sesuai penawaran kita, volume kita masukkan ke sini semua. Ya. Setelah selesai kita buat untuk rekap tetap ya schedule. Nah, ini schedule yang kita ajukan nih sebelum mulai pekerjaan itu harus ada volume bobot ini. Seperti ini kurvanya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat time schedule-nya. Ini kita global aja dulu. Nah, bagaimana pemeriksaan MC0-nya? Karena kita CCO, kita kasih tambahan di sini hasil CCO. Oke. Nah, bagaimana? Ini adalah harga satuan. Ini harus sama. Tetap harga satuan itu acuan kita. Nah, untuk volume di sini adalah kontrak awal, di mana kita melakukan penawaran, terus di sini itu nilainya sama dengan sesuai desain yang awal atau kontrak awal. Nah, M channelnya di sini ketika ada perubahan,
Nah, ini volumenya sudah ganti ya. Tentu semua yang ada di sini, rekap di sini adalah total sebelum HPS, sebelum terkena pajak 10% ini. Bagaimana cara kita menunjukkan loh, kenapa kok bisa galian tanah kok dari awalnya 115 kok jadi tambah banyak jadi 146. Nah, pasangan batu kalinya tetap. Nah, kenapa pasangan batu mukanya ini dari 251 jadi 260? Kita bisa membuktikannya dari backup data. Backup data ini BHI, bill of quantity. Jadi ini adalah perhitungan volume pekerjaan. Ini harus sesuai dengan lapangan. Bagaimana cara menghitung volume pekerjaan ini? Sementara kan karena pekerjaannya adalah saluran, jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menghitung volume dari saluran seperti talut ya, dan sebagainya. Nah, ini kita tunjukkan, ini harus sesuai. Ini misalkan volume di sini harus sama. Misalkan ini perhitungan potongan A, ini adalah pasangan 14, maksudnya pasangan batu kali. Pasangan batu kali itu di sini letaknya. Pasangan batu kali. Totalnya adalah 104,96. Ya harus di sini di pemeriksaan MC0. Bentar. Backupnya. Ini adalah volume yang pertama 104, terus yang di sini volume yang kedua, salurannya kan ada 2 di sini. Ini harus sesuai dengan spek teknis yang awal kontrak kerja ya. Ini ada jumlah pasangan di sini 5,87. Nah, di sini juga ada saluran lagi 34,45. Jadi kalau ditotalkan semua itu total pasangan adalah 145,29. Jadi harus disamakan di sini totalnya 145,29. Begitu juga sebaliknya, dan ini diikuti dengan lainnya ya, galian tanah. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara perhitungan pasangan batu kali, pekerjaan galian. Nah, seperti ini. Di sini ada pengurukan atau tidak. Kalau pekerjaan seperti ini jelas tidak ada pengurukan. Nanti kalau ada pengurukan pasti ada tanda gambar di bawah sini pengurukan tanah. Bagaimana cara menghitung pekerjaan siaran? Ini gampang banget ini sebenarnya. Nanti akan saya jelaskan. Ini globalnya mutual check 0% dan 100%. Nah, sampai di sini paham? Ada rekap. Ini mutual kontrak awalnya. Ini pekerjaan tanah sekian, pekerjaan pasangan sekian. Lalu tentu ini semua ingat ya, sebelum BPN. Di sini kontrak ini MC0. Nah, ini pemeriksaan MC0 pasti semua bersama lah ya. Tentu di bawah mengetahui kita dari konsultan supervisi, terus pengawasnya, pejabat pelaksana teknik kegiatan, dan terakhir adalah pejabat pembuat komitmen. Oke, ada schedule sudah, rekap sudah, rincian juga sudah. Jadi ini kurang lebar, jadi angkanya nggak kelihatan. Nah, untuk rincian ini harus, dan ini penting, dari ini hampir sama dengan pemeriksaan ya, sama dengan rekap ini ya. Rekap ini didapatkan dari rincian. Kontrak awal sekian, ini ada otomatis karena ada CCO pekerjaan ini ada yang tambah, pekerjaan ini ada yang kurang, dan ini nilainya di bawah ini harus sama. Ini harus sama. Kalau tidak sama berarti masih salah. Nah, itu namanya CCO. Nah, ini rencana pelaksanaan MC0. Nah, jadi sampai di sini sudah paham ya. Ini rekap perhitungan volume total sekian. Ini harus sama dengan rincian yang di sini. Kalau yang di sini adalah sesuai kontrak awal.
MC 0% sudah selesai, tapi ini diikuti dengan asbul drawing ya, gambar lokasi dan shop drawingnya. Lalu MC 100 hampir sama dengan MC 0. MC 100 itu berita acara pemeriksaan saja. MC 100 itu sudah gampang sekali. Nah, sampulnya seperti biasa. Berita acara pemeriksaan, nah ini urutannya, ini jangan sampai salah. Nah ini tanggal ini didapat ketika semua pengawas PPTK dan konsultan juga sudah bersama-sama melakukan pemeriksaan lapangan 100%, menunjukkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%. Nah seperti itu. Ini diikuti dengan MC0 100%. Nah MC0 100% ini hampir sama dengan MC0%, cuma ini adalah hasil akhir. MC0 dan MC100 itu harus sama karena rencana itu harus sesuai dengan hasil. MC0 nya sekian, MC100 juga harus sekian. Jadi ini tinggal copy paste saja di MC0 yang terakhir. Nah seperti ini ya. Nah negosiasi cukup satu kali ya, karena nggak mungkin gitu kita bikin CCO berulang-ulang kali gitu kan, aneh. Terus yang untuk schedule ini ternyata selesai dari dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu sudah selesai. Harus ada schedule. Nah rekapnya MC0 sudah sama dengan MC100, rinciannya MC0 dan MC100. Nah di sini otomatis kosong karena tidak ada perubahan. Nah rekap perhitungan volume lah hampir sama, ini tinggal copy paste aja di MC 0%. Nah selesai. Jangan lupa diikutkan dengan gambar asbul drawing dan denah lokasi ya. Nah, bagaimana cara membuat laporan hariannya? Ini aku beri contoh laporan harian. Ini yang udah selesai. Ini di hari Minggu yang terakhir. Oke, wait. Untuk laporan harian tetap sama, ada sampul, terus kemudian yang awal itu harus ada schedule. Ini sudah selesai 100% ya. Kita harus membedakan antara ini yang garis hitam ini adalah rencana kita, garis merah ini yang adalah yang sesuai lapangan. Oke, dari sini sudah paham. Nah, bagaimana asalnya? Ini dari mana? Ya, ini dari mana? Ini nilai ini. Itu adalah dari backup. Misalkan di hari terakhir itu, di minggu terakhir itu pekerjaannya nih, pekerjaan potongan A ini selesai dalam panjang 50 meter itu. Nah nanti dihitung di rekap perhitungan volume ini dalam minggu ini minggu terakhir ya, minggu ke-8 ini pekerjaan cuma siaran sama plesteran sepanjang 50 meter. Nah gitu udah, ini covernya ya. Tenaga dan materialnya itu harus ada. Nah ini harus ada. Di sini kalian menggunakan mandor berapa, tukang gali berapa, itu harus ada. Nah sampai di sini sudah paham kan? Nah laporan mingguan kemajuan fisik ini dilampirkan setelah schedule. Nah, dari peningkatan saluran udara darurat minggu ke-8. Nah ini volume yang dikerjakan siaran dan plesteran. Kemajuan fisik ini prosentasenya diambil dari pekerjaan ini, dari bobotnya 100% ini. Nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana cara membuat laporan harian ya. Ini tentang saluran, nanti akan saya jelaskan tentang pekerjaan lapangan pengaspalan jalan. Oke, terima kasih ya sudah menonton.
video ini. Kritik dan saran bisa langsung di komen. Oke. Sudah selesai ya, sudah paham. MC0, MC100, CCO atau perubahan, dan laporan harian. Nanti akan saya update video terbaru selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.